Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang membuatkan kita menjadi orang-orang yang terberkati. Oke, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih karena saya menjadi orang yang terberkati, diwariskan kuasa-kuasa ilahi yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bangun pagi, dan hari ini saya berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang usaha, yang sedang menyiapkan segala hal, diberikan kesuksesan dan diberikan rezeki yang terbaik, dijauhkan dari hal-hal yang berpikiran negatif, tapi dia menjadi berpikiran positif, dijauhkan dari niat-niat yang tidak baik. Dan juga saya berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja, juga pasangan kami yang bekerja, diberikan kesehatan, kekuatan dan kemakmuran, diberikan tenaga ekstra darimu, tenaga ilahi yang bisa memberikan dia kekuatan dan sehat jasmani dan rohaninya dalam bekerja. Dengan kedua tangannya, dengan kedua tubuhnya, jiwa raganya, biarlah dia bisa memuliakan Tuhan dengan hasil pekerjaannya dia. Dan diberkati juga orang tua kami, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik orang tua saya pribadi, kedua orang tua saya, kedua orang tuanya Pak Heri, kedua orang tuanya Pak Basuki, dan anak-anak kami, juga mertua kami, ipar-ipar kami. Kau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan hati yang bijak satu sama lain. Untuk tetangga-tetangga kami, Kau berikan kesejahteraan, kebaikan, dan dijauhkan dari fitnah dan menggosipkan orang lain satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, amin. Oh ya, pagi ini saya akan membahas tentang bank keliling atau bank kredit. Maksudnya kredit rentenir. Saya punya satu cerita tentang rentenir dalam hidup saya. Saya tidak pernah memakai rentenir, tapi pengalaman hidup. Jadi tahun 2018 sampai 2019, waktu itu Pak Heri suka mancing di Cilodong. Ada satu keluarga suami istri ini dengan 3 anaknya. Dia itu terbelit hutang rentenir. Jadi tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang. Itu kita kalau meminjam uang dengan rentenir itu termasuk kutuk. Dan kita itu diperbudak oleh setan. Berbudak oleh setan dengan
pinjaman uang. Dan waktu saya ngontrak di Sidamukti, yang punya kontrakan itu di temboknya ini ditulis tidak menerima tamu rentenir. Jadi di dalam kontrakan itu tidak boleh ada yang ambil uang rentenir. Itu saya salutnya di saya punya kontrak dulu waktu saya ngontrak di situ. Jadi yang kalau ketahuan itu dimarahin orangnya. Dan itu benar-benar pekerjaan setan itu. Kalau kita berani ngambil uang rentenir, minjam uang rentenir. Ayo, yang siapa saja yang suka meminjam uang dengan rentenir, bertobatlah. Kamu itu jadinya diperbudak oleh setan. Jangan sampai uang memanggil kita, tapi kita memanggil uang dengan cara kita bersyukur setiap hari bersama Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan kita. Rezeki kita akan ada. Walaupun sebejat-bejatnya saya dengan Pak Heri, kita tidak pernah meminjam uang rentenir. Jangan bangga. Itu narik uangnya luar biasa. Dan saya pernah mengalami gara-gara orang yang minjam uang rentenir, saya dibikin heboh, saya dibikin bisa setiap hari orang itu ke rumah per 2 hari, apalagi waktu awal-awal kita kenal orang itu baik, sampai mereka tidak berani tidur di rumahnya. Dia tidur sampai di situ itu waktu itu ada tempat kayak saung ya, orang kalau berteduh di situ, dan orang itu sampai di situ loh, setiap hari kelilingin saya tuh, istrinya yang disuruh, dan lalu istrinya pinjam uang sama orang di situ, dan kadang sampai nggak bisa bayar. Yang saya sebelnya, Pak Heri itu orangnya tanpa seizin istri, udah ke rumah aja, mandi di rumah, udah ini. Saya pengalaman waktu tempatnya Pak Heri pernah tidur di rumah ini, seenaknya, dan saya marah besar, dan dari situ saya ribut, banyak cobaan saya. Saking baiknya Pak Heri sama orang, dia tidak ngerti, dan saya bilang, hati-hati dengan orang ini. Dia mau jualan kopi, minta airnya di saya, godok air di saya, kan gasnya kan habisnya cepat gitu. Saya nggak mau waktu itu. Saya nggak tahu bahwa dia punya hutang di rentenir, dan saya sempat bilangin ke Pak Heri, jangan pakai ada orang lagi yang di sini untuk tidak apa deh. Terus satu orang mandi, 3 anaknya mandi, semua mandi gitu kata saya. Itu bikin saya recok gitu kan, mengganggu rumah tangga itu kata saya. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau menangkap setiap janji-janji perkataan Tuhan yang kami dengar. Kami mau percayai, pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti tidak pernah terlambat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu, ku tahu satu, hanya kau tempat jawaban. Lalu singkat cerita, mereka mandi di rumah saya. Oke, saya biarin. Tapi saya bilang, yang namanya orang kontrak, kos, kalau ada orang yang datang itu, listrik itu dipakai, kan kasihan sama yang punya kontrakan gitu loh. Dulu saya pikir, jangan mandi di sini. Kalau mandi, hitungannya kamu bayar. Karena emang peraturan seperti itu. Saya sendiri pernah, tante saya punya kos-kosan, mertua saya di Purwokerto punya kos-kosan, saya ngerti itu. Jadi saya menghargai orang yang punya kontrakan, karena saya pun punya di rumah saya di Tomang itu ada punya kos-kosan juga. Dan jadi singkat cerita, saya terganggu seminggu, apalagi waktu pas Pak Heri dapat uang pertama ya, pesangon. Dia tahu saya punya uang, 2 hari sekali minta uang, alasannya pinjam 50.000. Belum anak-anaknya makan di rumah saya. Kalau makan kelewatan di rumah saya. Maaf kalau orang itu mendengar, ini pembelajaran buat Anda. Dan tiba-tiba naik motor Grab ke sini. Saya hari itu lagi gak punya uang sama sekali. Apa jawabnya? Kalau giran saya susah, gak ada yang mau nolong. Kalau giran ini saya suka kasih. Ingat, kalau kita memberi seseorang, jangan pernah kita meminta balasan dari orang itu, tapi mintalah sama Tuhan. Suatu saat Tuhan akan mengirim orang untuk membalas kebaikan Anda. Itu yang saya pakai prinsip dalam hidup saya bersama Pak Heri. Waktu sama papa saya pun diajarin seperti itu. Dan saya bilang, saya gak punya uang sama sekali, sepeser pun gak ada. Dan saya gak minta kamu mengasih sayur-sayuran ke saya. Dan dari situ saya marah. 2 hari sekali minta uang 50.000. Saya belum bayar ini. Anak-anaknya dari pagi datang ke rumah saya. Yang buat saya kaget, suaminya itu seenaknya menaruh anak dan istrinya di rumah saya, maaf, seperti binatang. Titipi anak-anak saya. Dan apa yang dilakukan bapaknya, suaminya? Suaminya tidak kerja, suaminya mancing setiap hari. Nganggur, disuruh kerja ini gak mau, suruh ini gak mau. Kenapa? Ternyata suaminya punya rasa kecewa dengan istrinya yang suka ngambil uang rentenir. Nutup satu, ambil yang satu. Dan kalau makan itu di rumah saya waktu itu, saya biasanya beras 3 liter itu untuk 10 hari. 3 liter hanya sehari. Pas kondisi waktu itu saya gak punya uang. Bukan saya pelit, tapi saya merasa direcokin sama mereka. Makannya itu kelewatan gitu. Terus saya bilang, yang di atas jangan diambil, itu punya Pak Heri, nanti pulang kerja dia mau makan. Bu Nika, saya minta yang di atas, jangan diambil yang besar. Dari situ saya bilang ke Pak Heri, aduh tolong dong, kalau orang datang ke rumah pakai aturan.
Ini yang saya ajarkan ke orang-orang, walaupun kita bersahabat, hargai yang punya rumah, jangan ngegeratak barang-barang orang yang di rumah. Sampai tablet saya mau dijual sama dia. Kurang sabarnya saya apa gitu, saya sampai bilang hampir saya pisah dengan Pak Heri. Dan orang ini baru makan, mau bikin gorengan, dia cari di rak piring saya, rak makan saya, dia ambil tepung, dia mau masak. Saya bilang jangan kayak begitu. Maksud saya gini loh, saya punya aturan di rumah saya, di tempat kontrakan saya tinggal, jadi jangan ngegeratak. Wah, hari itu saya tertekan banget, sampai saya bilang ke Pak Heri, pilih dia atau saya pergi. Saya sempat bilang seperti itu dengan Pak Heri. Nah, singkat cerita, orang itu kalau meminjam uang di rentenir itu bahaya. Bahayanya seperti orang ini gitu, teman saya ini seenaknya dia gitu loh, sampai dia tidak berani tidur di rumah. Dia punya rumah dan dia tidak berani tidur di rumah. Dia sembunyi dari rentenir, banyak rentenir yang dia ambil. Akhirnya dia tidur di setu. Ini beneran kejadian, dia tidur di setu. Saya bilang, bukan saya nggak mau menolong orang ini, karena memang saya bilang kita jadi lagi susah kenapa dia ada, tapi bukan itu. Kadang manusia ini seperti ini, ditolong tapi caranya geragas gitu loh. Saya nggak berani, saya nggak mau dibikin pusing dan dibikin riweh di tempat saya kontrak atau di tempat saya tinggal. Ada orang-orang seperti itu, saya nggak mau. Intinya jangan ada orang ketiga yang mengganggu kehidupan saya. Saya marah besar, sampai masakin nih Pak Heri, saya bilangin, kamu bisa nggak bilangin orang ini tidak ke rumah lagi? Tapi jawab Pak Heri, nggak bisa nih, gue punya utang budi. Karena dia masuk sekolah di kerjaan yang sekarang dia kerja di sekolahan ini, karena yang sebenarnya ditawarin laki-laki ini, tapi laki-laki ini malas bekerja. Jadi Pak Heri yang masuk ke sekolah itu. Dan Pak Heri merasa utang budi, setiap hari rezeki yang dia dapat tidak sesuai dengan dia. Kan ini pikirannya nggak dipakai. Utang budi boleh, tapi emang orang itu seneng yang nganggur gitu loh, saya bilang. Dan istrinya berani minjem uang sama orang, dan waktu dia mau pindahan dia kasih unjuk uangnya banyak di saya. Ternyata dia ambil emasnya orang digade, dan dia tidak bisa bayar. Pak RT-nya itu bos majun yang dulu saya bikin majun karung-karungan itu, nanya ke saya, Pak Heri mana? Saya mau nanya orang ini kontrak di mana. Kata Pak Heri, nggak usah dikasih tahu nih, itu bukan urusan kita. Saya bilang jangan, itu masih tanggung jawab kita. Dan waktu itu dia itu sampai nggak tidur di rumah, sampai tinggal di musola di Cikaret, saya itu Cikaret. Di rumah saya masak sayur itu biasanya untuk geragas untuk 1 hari. Ampun. Terus ini ibu aneh-aneh gitu, di kamar saya kipas angin saya kan muter, dia pakai buat jadi roknya dia dihumbai-humbai, katanya biar di dalamnya, jadi pakaian dalamnya dia taruh di luar, dia ke kamar mandi, dan dia masuk ke kamar saya, habis dari kamar mandi itu di kipas angin dia rumbai-rumbai. Saya sesabar apa saya sampai bilang gini ke Pak Heri, sampai saya yang ngontrak, saya kayak maling, lewat jendela saya kabur karena orang itu ada di pintu saya yang ini. Di sini ada pintu ini. Nah,
pintu saya di situ. Dan saya orang itu ada di situ. Jam 6 pagi sudah ada mau ke rumah. Saya belum ngapa-ngapain. Kalau udah di rumah tuh anak-anaknya lapar. Aduh. Saya sampai bilang ke Pak Heri, pilih saya atau dia. Saya bilang begitu sama Pak Heri. Dan kita sebagai orang yang mungkin banyak ditolong orang, kita juga harus punya hati yang tahu diri. Harusnya kita seperti itu jadi manusia. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah. Dan saya ngalamin, saya lari. Saya diusul sama tetangga saya, udah Bu Nike pintu depan digembok, karena Bu Nike masuk lagi, seolah-olah Bu Nike dari depan digembok, Bu Nike masuk lagi dari luar. Tapi itu dari depan udah saya gembok, anaknya di luar. Saya celingak-celinguk gini, takut ada anaknya. Saya kabur dan saya loncat dari jendela, saya tutup lagi jendelanya, saya kabur ke tetangga saya yang di ujung rumah saya
Saya sampai jam 6 saya nangis, saya bilang ke Pak Heri, ayah, kalau ayah nggak bisa menyelesaikan masalah ini, kita udahan, bubaran. Sampai jam 6 akhirnya tuh suaminya datang, ini gini-gini. Terus saya ngomong ke Pak Heri, dan saya ngomong, Pak, jadi orang istrinya menjelekkan saya dengan tetangga saya yang punya kontrakan. Dia bilang, kalau saya tahu lah orangnya begini, pokoknya saya dijelekin. Saya bicara dengan bapaknya, udah singkat cerita udah kita kasih baik lagi. Dan mereka waktu itu kejadian Lampung lagi tsunami, ternyata saudaranya di tsunami kena dan dia lagi ada di Lampung waktu itu. Nah, pulang ke sini nggak bilang terima kasih, nggak bilang basa-basi dulu, bilang gini, ini saya titip ya pakaian kotor saya di sini, kalau nggak boleh taruh depan aja. Orang kurang ajar nggak itu, saudara-saudara? Ini saya mengajarkan ini, saya cerita ini bukan berceritain aib orang, tapi kita sebagai manusia hargain orang lain. Kadang kita semena-mena. Dia kadang waktu itu makan di sini, ya udah nanti semua saya bayar, saya ganti setelah rumah saya kejual. Saya marah di situ. Kalau rumah itu nggak kejual-jual, kapan kamu mau ganti? Karena gini, saya yang tadinya ikhlas mau nolong, ngasih makan, ngasih apa, gara-gara dia ngomong gitu, enak gitu loh, enak saya. Dan akhirnya dia Pak Heri nggak bisa ngomong, pakaian taruh sini kan. Saya telepon, Bu, Ibu ada di rumah mertua kan, tolong sekarang juga pakaiannya dibawa semua, tidak ada satupun yang ada di rumah ini. Ketegasan kita harus ada. Kita menolong orang, tapi kita diperlakukan seperti dia gak tahu diri, itu ibaratnya. Kita harus tegas sama orang seperti itu. Karena kita punya kasih. Kasih itu gak selalu kita ini. Kasih itu kita harus memberikan satu jawaban yang baik. Kalau kita menolong orang pengangguran, kita yang suwe. Gitu loh. Dalam arti, dikasih hati minta ampla. Lalu dikasih ampla minta apa? Ampla mati mahal bro. Di pasar lagi mahal. Jadi tolonglah menghargai orang yang sudah menolong kita. Dan saya pernah di Purwokerto, waktu kami tidak punya uang sama sekali, pertama kali dari nol, orang yang paling baik adalah yang punya rumah makan namanya Mbak Nunung. Kita boleh makan di situ pagi-pagi. Dan sampai sekarang saya ingat kebaikannya dan saya tidak pernah melupakannya. Setiap saya ke Purwokerto, saya selalu mampir di rumah makan itu, karena saya ingat waktu saya susah. Dan sekarang orang ini sudah berhasil di daerah Bekasi ya, boro-boro ke rumah. Dan saya tidak minta balas budi, tapi intinya gini, hargai orang yang pernah menolong kita. Itu saya menghargai benar yang namanya Mbak Nunung. Kalau saya pulang ke Purwokerto, kata anak-anak saya, Mak, Mama mau kemana? Mau ke tempat Mbak Nunung, mau makan, mau ngopi. Dan waktu saya mau pulang lagi, oke, dari Purwokerto mau ke Depok, saya bilangnya, dia bilang apa? Oh ya nih Mbak Nike, aku pesan perkedel jagung. Perkedel jagungnya enak bikinan dia. Dan akhirnya ditambahin sama dia. Kok dia banyak banget. Udah gak apa-apa buat di jalan Mbak Nike, sekalian buat anak-anak di rumah. Kita belajar menghargai orang yang sudah banyak menolong kita. Itu yang saya mau terapkan. God bless you.